Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, salam sejahtera kepada kita semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Horas madhita selalu nakadamang dainang. Pembacaan firman Tuhan nas khotbah di minggu pesta kedua Natal dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat 18. Dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian saudara-saudaraku firman Tuhan. Di ayat 14 dikatakan saudaraku begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Inilah Natal, inkarnasi Kristus. Allah telah menjadi manusia. 3 hari berturut-turut amang inang kita merayakan Natal. Sungguh kita bersuka cita. Di hari pertama 3 kali kita lakukan ibadah, sungguh penuh sukacita bagi kita semua. Di hari kedua begitu jemaat antusias sekali datang beribadah memuji nama Tuhan, merayakan Natal, merayakan Kristus yang lahir. Dan hari ini kita merayakan Natal kedua, 3 kali ibadah akan kita lakukan. Tidak ada letihnya saya lihat warga jemaat merayakan Natal ini. Sekarang juga banyak yang hadir menghadiri ibadah Natal. Ada satu kesaksian saya, kuasa apapun yang berusaha mengintimidasi kita, membatasi kita untuk merayakan Natal, sepertinya lemah atas desakan kerinduan dan atas sukacita di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan berikan. Sungguh luar biasa Amang Inang. Tahun kedua kita menghadapi pandemik, tetapi intimidasi pandemik ini tidak pernah membatasi kita
membatasi sukacita kita dalam merayakan kelahiran Kristus. Menjadi satu pesta raya, pesta kehidupan bagi kita semua. Dan inilah setiap kali, setiap tahun kita merayakan Natal. Di dalam diri kita selalu ada energi positif, selalu ada sukacita yang besar, dan selalu ada satu sikap mentalitas untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ini menjadi syukur kita, roh Natal yang kita rayakan hingga pada saat ini. Benarlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Allah mewujud di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia tinggal diam bersama dengan orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, melalui khotbah kita saat ini, Yohanes memberikan satu kesaksian iman. Ada statement kepercayaan yang dia katakan, bahwa sesungguhnya firman itu telah menjadi manusia. Sebelumnya Amang Inang, di ayat 1, firman ini dikatakan pada mulanya adalah firman. Siapakah firman itu? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ternyata Amang Inang, firman itu adalah Allah sendiri. Dia ada di dalam firman, dan dia sendirilah yang menjadi firman Tuhan yang kita dengarkan selama ini. Dan selanjutnya di ayat 14, Yohanes itu lebih menekankan firman itu telah menjadi manusia. Artinya Allah telah menjadi manusia. Kalau firman adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia, itu berarti Allah di dalam Yesus Kristus berinkarnasi, menyatu dan tinggal berdiam bersama dengan manusia. Lebih hebatnya saudara-saudaraku, kata yang dipakai di sini adalah diam. Diam bersama di antara kita. Jadi diam itu dipahami adalah tinggal menetap, bukan tinggal sementara. Memang di dalam Alkitab Amang Inang, kata diam ini bisa dilihat sebagai seorang yang pergi merantau atau pergi rekreasi. Dia menginap di satu penginapan, dia tinggal dan diam di sana. Tetapi pengertian Alkitab bukan seperti itu. Jadi orang yang menginap di penginapan, diam di sana, ketika dia mau dia bisa keluar dari sana, jam berapapun dia bisa meninggalkan tempat itu. Ada keinginan untuk keluar, boleh saja, jam berapa. Tetapi kalau kata diam, Amang Inang dikatakan di dalam nas ini, dia tetap di sana. Dia tidak pernah meninggalkan. Dan dia selalu ada. Sekalipun dia pergi, dia selalu ada. Dia melekat di dalam kehidupan. Itu siapa saudara-saudaraku? Itulah Allah yang lahir itu. Dia melekat dengan kemanusiaan kita. Diam di dalam kita, di antara kita. Dia selalu ada. Jadi saudara-saudaraku, apa artinya? Jadi di setiap dinamika kehidupan kita, Tuhan itu selalu diam bersama-sama dengan kita. Dia selalu melekat di dalam kita. Tak ada satupun yang bisa memisahkan. Allah yang berdiam itu saudara-saudaraku di dalam diri umat, di dalam diri orang percaya. Inilah sesungguhnya natalitas Kristus lahir di dalam diri saya. Sehingga Natal, roh Natal itu Amang Inang memberikan kita satu pengharapan dan pengharapan selalu. Roh Natal itu saudaraku memberikan kita sebuah kekuatan dan kekuatan yang baru di setiap saat.
kekuatan karena dia diam bersama saya. Jadi roh Natal itulah sesungguhnya yang menjadikan saya bertahan dan bertahan menghadapi segala sesuatu. Itu kata diam. Sehingga Yohanes mengatakan, bila semua orang percaya menerima Kristus, itu berarti dia menjadikan Kristus berdiam di dalam hatinya. Dan selanjutnya itu berarti dia memiliki kekuatan, pengharapan, dan tidak pernah ruang kosong dijadikan di dalam kehidupannya, membuat dia jauh dari Allah. Itu hebatnya saudara-saudaraku, Natal yang kita rayakan saat ini. Kepada Amang dan Inang, dia ada diam bersama dengan kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dan selanjutnya Amang Inang, apa yang kedua yang kita lihat ketika Allah diam di dalam diri kita, dikatakan sesungguhnya Allah yang diam itu adalah Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dulu orang dalam konteks perjanjian lama, hukum Taurat menjadi salah satu kebenaran utama. Tetapi kehadiran Kristus, kasih karunia itulah saudara-saudaraku di dalam kebenaran. Itulah yang menjadi kehidupan dan kebenaran itu sendiri. Kasih karunia Allah demi kasih karunia. Itu yang dikatakan saudara-saudaraku di dalam firman ini. Dikatakan di dalam ayat 14 itu, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kepenuhan, tidak pernah setengah. Kepenuhan kita di dalam kasih itu yang diberikan oleh Allah melalui natalitas Kristus. Melalui dia ada diam di dalam diri kita. Jadi sesungguhnya Amang Inang, kalau tema perayaan Natal tahun 2021, kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan secara nasional, ini menjadi tema Natal. Menggerakkan, kasih Kristus yang menggerakkan. Ini diambil dari persoalan dan konteks ini. Karena Kristus yang lahir, yang diam itu, kasih karunia ada di dalam diri kita. Dan kebenaran dan kasih karunia yang ada di dalam diri kita itulah yang menggerakkan, membangun sebuah persaudaraan. Kasih karunia yang ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya diri kita ini, kita katakanlah Amang, sesungguhnya di dalam diri setiap orang ada satu ruang yang menjadi tempat bagi Tuhan. Dan itulah yang menentukan arah kemana kita melakukan sebuah perjalanan. Ada semuanya. Tergantung bagaimana saudara-saudara kita semua memberikan ruang itu. Apakah kita mau diisi oleh Kristus, kebenaran itu, kasih Kristus itu, sehingga ini yang menjadikan kita semua mampu berjalan, mampu melakukan apa yang kita katakan perintah Tuhan itu, saudara-saudaraku. Sungguh luar biasa inkarnasi Kristus dalam perayaan Natal. Jadi kasih Kristus yang ada di dalam diri setiap orang, itu jugalah yang menggerakkan hidupnya untuk berbuat kasih terhadap sesama, membuat dan melakukan kebenaran kepada sesama. Ada satu pertanyaan, masalah kasih ini bagaimana? Apakah hanya orang Kristen saja yang memiliki kasih? Oh tidak, semua orang memiliki kasih. Apakah hanya orang beragama yang memiliki kasih? Oh tidak juga. Orang yang tidak memiliki atau orang ateis juga memiliki kasih. Ateis itu kasihnya luar biasa, membantu, menolong, dan semuanya. Sisi-sisi kemanusiaan mereka jawab. Padahal mereka tidak beragama. Saudara-saudaraku, apa yang melakukan, apa yang menjadi dasar dari semua pemahaman ini? Amang Inang, kita bisa berkata orang beragamalah yang hidup di dalam kasih. Namun saudara-saudaraku, Kristus bukan hanya berada di dalam agama. Kristus bukan terpenjara di dalam simbol-simbol agama.
Tapi Kristus itu bebas. Kristus itu tidak boleh dibatasi oleh apapun. Dia imanen. Dia berkuasa untuk semua. Sehingga kita katakan, bila setiap orang bisa mewujud di dalam cinta kasih, itu berarti saudaraku, hingga pada saat ini dunia ini ada di dalam kuasa genggaman Tuhan. Itu yang luar biasanya. Oleh demikian saudaraku, melalui firman ini kita diajak bahwa Kristus yang berdiam di dalam hati kita, di dalam diri kita amang-inang, di dalam semangat Natal, di dalam roh Natal yang kita rayakan ini, mari kasih karunia dan kebenaran itu semakin dan semakin sungguh kita lakukan di tengah-tengah kehidupan. Semakin dan semakin sungguh kita lakukan. Orang yang kurang kasihnya semakin bertambah kasihnya. Orang yang kurang kebenarannya semakin bertambah-tambah kebenarannya. Benar kita adalah lemah. Benar kita sangat terbatas. Tidak mampu melakukan kasih yang sungguh kepada sesama kita. Tetapi di sanalah saudaraku, sebagai umat percaya yang sudah menerima kehadiran kasih Kristus itu yang menggerakkan, memberikan daya, kekuatan bagi kita semua untuk mewujud di dalam kasih itu. Hari ini kita akan menyampaikan persembahan kita, membantu sesama kita, korban bencana alam di tempat lain. Biarlah kasih kita juga yang menjadi dasar melakukan sesuatu kepada mereka. Hari ini kita merayakan Natal kedua amang-inang. Biarlah kasih kita juga lebih besar kita lakukan di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah relasi interaksi kita dengan sesama. Bila dalam kehidupan ada banyak kepahitan, kita katakan begitu amang-inang. Yang namanya kepahitan selalu ada, kita alami. Boleh saja kepahitan itu dari saudara kita, dari orang yang terdekat kepada kita juga bisa saja kepahitan kita alami. Mungkin saja dari suami kita atau istri kita atau anak kita, kepahitan itu mungkin saja bisa kita alami. Tetapi roh Natal ini amang-inang, Kristus yang diam di dalam diri kita sekarang, itulah menjadikan kita mengasihi mereka semua, menjadikan kita semakin sungguh mengasihi mereka semua. Biarlah Natal kita rayakan menjadi sukacita kehidupan di tengah-tengah keluargamu amang-inang. Bersukacitalah suami, istri, dan anak-anak di rumah, dengan tetangga semuanya, dengan semua orang yang bertemu berjumpa dengan kita. Mereka bersukacita karena kita merayakan Kristus yang lahir itu. Tuhan memberkati amang-inang semuanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kami. Itulah kehidupan kami dan kesaksian kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami menghadapi dinamika kehidupan. Tuhan selalu ada di antara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami aminkan dan kami percayai bahwa Tuhan di dalam kasih karunia demi kasih karunia dan di dalam kebenaran, itulah yang memimpin kami melakukan aktivitas, ibadah, interaksi, dan seluruh giat kehidupan yang kami lakukan. Sertai berkatilah seluruh umat-Mu ini. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan dan sukacita yang dari Tuhan menyertai hidup mereka semua. Dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.